Oke, everybody, kita lanjut kembali ya di pembelajaran matematika tentang himpunan. Baik, mohon maaf kalau Bapak potong-potong biar kalian nggak cepat bosan. Jadi kalian video satu ngopi, apa ngeteh, atau nyusu, atau nyenek lah nyenek. Baik, kita lanjut kembali ya. Materi selanjutnya adalah menyatakan keanggotaan suatu himpunan dengan 3 cara. Sebenarnya ada 4 cara, tapi untuk saat ini 3 cara aja dulu, yakni mendaftarkan anggota atau enumerasi. Yang kedua, dikata-katain, maksudnya dengan deskripsi atau sifatnya. Dan yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan. Check it out. Soal yang tadi ya, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Ingat ya, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali bilangan itu sendiri, kecuali 1 ya. Nah, kalau dengan cara mendaftar atau enumerasi, ini dengan cara enumerasi nih. Dengan cara enumerasi adalah A sama dengan 2, 3, 5, 7. Mengapa 2, 3, 5, 7? Kenapa enggak 1? Ya karena prima itu 1 tidak termasuk prima. 2, 3, 5, 7. Kok enggak 9? Karena 9 bisa dibagi oleh 3. Kok bukan 6? 6 bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Kalau 2, 3, 5, 7 hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Ini salah satu bentuk enumerasi ya. Jadi menyatakan anggotanya ada 2, ada 3, ada 5, ada 7. Kalau dengan kata-kata atau deskripsi, dengan kata-kata atau deskripsi yakni artinya dengan sifat ya, kita tulis aja, kita ambil aja ini bilangan prima, gede banget ya bilangan prima kurang dari 10. Susah ya, pakai pena aja ya. Bilangan prima kurang dari 10, tempel di kata-katanya, deskripsinya. Kemudian himpunannya di mana? Kayak tadi, lambang himpunan itu dengan kurung kurawal. Buka kurung kurawal, kemudian tuliskan sifatnya bilangan prima kurang dari 10, kemudian tutup kurung kurawal. Bisa? Tanda kurung kurawal bisa? Ini loh tanda kurung kurawal. Maaf ya. Nah begitu tuh. Atau yang tutup kurung kurawal. Tuh. Dipelajarin lagi lah, agak lucu dikit nggak apa-apa. Ini dengan menyajikan himpunan dengan kata-kata atau deskripsi. Kemudian yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, biasanya kakak-kakak kalian sebagian ada yang bingung dengan notasi pembentuk himpunan. Bagaimana ya notasi pembentuk himpunan? Sebenarnya notasi pembentuk himpunan itu mirip dengan kata-kata. Hanya saja dia ada X sedemikiannya. Begini ya contohnya nih. Mana ya? Kok nggak gerak? Oh ini. Nah, ada kata-kata bilangan prima kurang dari 10. Jelas ya? Tapi di sebelumnya ada X. Kalau garis panjang ini sedemikian sehingga X bilangan prima kurang dari 10. Jelas? Bapak ulang lagi ya.
Dengan notasi bentuk himpunan, A sama dengan buka kurung kurawal X sedemikian sehingga X bilangan prima kurang dari 10. Tutup kurung kurawal. Sudah paham? Insya Allah kepemahaman kalian akan Bapak uji. Buset dah. Akan Bapak uji di soal berikutnya. Nanti silakan kalian kirim soal di GCR ya. Kirim foto dan taruh di GCR di tugas. Itulah 3 penyajian himpunan. Yang pertama dengan enumerasi, yang kedua dengan kata-kata atau deskripsi, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah lo sekarang soal kapok lo. Nggak ding, bisa. Bismillah. Nyatakan himpunan berikut dengan 3 cara. Dengan cara mendaftarkan anggota, dengan kata-kata atau deskripsi atau sifatnya, dan juga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah ini adalah soal yang Bapak kirimkan ke kalian sebagai salah satu bentuk absensi dan juga sebagai salah satu tanda bintang ketika kalian mengumpulkannya. Jadi silakan kumpulkan bintang yang banyak, insya Allah nilai kalian akan Bapak upgrade. Yang pertama, B adalah himpunan bilangan faktor dari 12. Bapak ulang ya, B adalah himpunan bilangan faktor dari 12. Nah kalian cari ini nomor 1, ada 3 penyajian himpunan tadi dengan mendaftar, dengan kata-kata atau sifat, dan juga notasi bentuk himpunan. Gimping imit ki. Yang kedua, C adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 11. C adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 11. Nah ini ya, ini 2 soal untuk hari ini. Kirim di grup GCN-nya melalui foto. Atau kalau mau catat silakan catat nih. Bapak hitung 3 jam dari sekarang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dah ya. Ups. Nah ini contoh. Dari kumpulan hewan, manakah yang merupakan himpunan dan juga bukan himpunan? Jadi materi yang selanjutnya adalah dia menyatakan himpunan atau bukan himpunan. Ya. Contohnya adalah kumpulan hewan melata. Kalian tahu hewan melata? Ada apa aja? Iya? Ada hewan cicak ya? Hewan melata. Kemudian apalagi? Ya itulah, intinya ada kumpulan hewan melata. Artinya untuk yang A ini dia adalah himpunan. Betul ya? Kumpulan hewan herbivora. Herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Ada enggak? Iya, ada apa ya? Sapi, ya, dan lain-lain, ada kerbau. Berarti dia merupakan himpunan. Betul sekali. Kumpulan hewan langka. Ada enggak kumpulan hewan langka? Komodo. Oh, cendrawasih. Kalau kumpulan hewan langka ini masih belum jelas. Mengapa? Di suatu tempat ada yang hewan, misal nih, ada di suatu tempat tidak ada yang namanya komodo. Di Sumatera ada, tapi di Papua nggak ada. Bagi Papua komodo langka, bagi kita ya ada apa namanya
Belum tentu, artinya belum tentu dia langka. Misal kupu-kupu di sana nggak ada, di sini ada, atau di sini nggak ada, di sana nggak ada. Artinya langka ini sesuatu yang masih belum jelas. Kadang orang menyebutnya langka, tetapi di sini ada, gitu ya. Kumpulan hewan yang hidup di air. Nah, ini jelas ada ikan-ikan, ada kuda laut. Jelas ya. Kumpulan hewan berkaki 3. Berkaki 3 itu siapa ya? Nah, kalau ini kan belum jelas ya. Ada Pak, apa? Maaf nih, guguk lagi buang air, kakinya 3 kan? Nah, itu kan bukan begitu maksudnya. Artinya ini nggak jelas ya. Kumpulan hewan bermata 1. Wih, serem amat ini mata 1. Dia? Iya. Nah, ini penjelasannya. Tuh ya. Hewan melata, herbivora, hidup di air itu himpunan. Kalau bukan himpunan, ya. Ada juga nih kumpulan wanita-wanita cantik misalnya. Himpunan bukan? Oh, bukan, karena misal nih kita ngelihat dia cantik, bisa jadi orang lain tidak begitu. Kalau Bapak mengatakan kelas Rasuna Said cantik semua, ya mungkin itu hanya yang Bapak sampaikan. Kelas Laksamana Malahayati cantik semua, mungkin itu bisa yang Bapak sampaikan. Bisa jadi orang lain menjawab tidak demikian. Artinya itu bukan himpunan. Kalau himpunan siswa kelas Jenderal Sudirman, nah kalau ini jelas. Kenapa? Karena hanya siswa, bukan siswa ganteng atau siswa pintar, tapi hanya siswa kelas Jenderal Sudirman. Berarti itu adalah suatu himpunan. Lanjut ya. Baik, selanjutnya adalah nyatakan himpunan di bawah ini dengan metode roster. Metode roster itu adalah menyatakan anggotanya ya, mendaftarkan anggotanya, itu metode roster. Metode deskripsi dan metode rule. Metode rule itu adalah menyajikan himpunan, menyajikan dengan cara notasi pembentuk himpunan. A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 12. Apa aja coba? B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 8. C adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 8. Dan D adalah himpunan huruf vokal. Sudah catat? Insya Allah jawabannya Bapak sampaikan besok apa sekarang? Ya udah, kita jawab ya. Ini soal yang pertama. Himpunan bilangan genap kurang dari 12. Kalau dengan cara sifat, ini sifat ya. Aduh, maaf tulisannya agak jelek. Dengan cara sifat, A itu himpunan, A sama dengan kurung kurawal himpunan bilangan genap, kurang dari 12. Nah, ini itu dengan sifat. Kalau dengan metode roster atau mendaftarkan, ini metode roster. A sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10. Kenapa 12 nggak masuk? Karena betul, kurang dari 12.
Kemudian metode dengan notasi pembentuk himpunan. Ingat ya, ada X sedemikian sehingganya. A sama dengan X sedemikian sehingga X himpunan bilangan genap kurang dari 12. Tutup kurung, kurawal. Bisa? Terima kasih ya. Yuk lanjut. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 8. Sama kayak tadi kok. Kalau metode Rooster, B sama dengan buka kurung 2, 3, 5, 7 tutup kurung. Kalau dengan cara sifat, B sama dengan buka kurung, maaf himpunannya coret ya, karena kurung kurawal itu sudah menyatakan himpunan. Bilangan prima, himpunan bilangan prima kurang dari 8. Kemudian untuk untuk notasi bentuk himpunan, B sama dengan buka kurung X sedemikian sehingga X bilangan prima kurang dari 8. Boleh nggak sih selain X? Boleh. A boleh. Yang penting huruf kecil ya. C boleh, Y boleh, D boleh. Yang penting huruf kecil. Yang huruf besar hanyalah tuh nama himpunannya aja. Di sini kan B besar. B kapital. Bisa? Yang C sama yang D bisa nggak dikerjakan sendiri? Nanti kita koreksi bersama. Baik ya. Nah, ini latihan yang kedua. Untuk latihan kedua akan Bapak kirim lewat GCR kalian, menyatakan anggota dan bukan anggota. Maaf. Jadi kita cukupkan untuk video kedua ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.